Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Fatihah ila hadrati habibina wa syafi'ina Rasulillah Muhammad ibn Abdullah sallallahu alaihi wasallam wa alihi wa ashabihi wa azwajihi wa aba'i ummahatihi wa walidayhi wa dhurriyyati wa libiti ajma'in. Salawatullah wassalamu alaihi wa alihi majma'in fa bil hadrati jami'i arwah ikhwanihi min al-anbiya wal mursalin wa syuhada was salihin wal ulama wal musannifin wal awliya jami'il malaikatil muqarrabin khususan li hadratil qutb ar-rabbani wal ghathis madani Syekh Abdul Qadir al-Jilani radhiyallahu anhu ثم إلى حضرة سيدنا الأستاذ الأعظم الفقيه المقدم محمد بن علي بعلوي ثم إلى حضرة سيدنا المهاجر أحمد بن عيسى وسيدنا الأستاذ وجميع أرواح سادتنا الصوفيين خصوصا حضرة صاحب الراتب قطب الإرشاد وقدر العباد والبلاد حبيب عبد الله بن علي بن محمد حداد ثم إلى حضرة بركتنا الإمام حبيبنا علي بن محمد بن حسين الحبشي وأصولهم وفروعهم وحواشيهم خصوصا لمؤسس هذا المسجد الحبيب محمد إدريس وأصولهم وفروعهم وحواشيهم ونخص خصوصا حضرة الشيخ محمد أمين الهراري وحضرة الشيخ وهبة الزحيلي ثم إلى حضرة بشر مصطفى ثم حضرة ومصباح مصطفى وأصولهم وفروعهم وحواشيهم ونخص خصوصا حضرة صاحب الولاية سيد جعفر صادق سنن قدس بردين شيخ سنن كاليجوكا بردين مرسai Sunan Muria Bah Pangeran Pancawati ثم حضرة Bah Pangeran Uker وجميع أولياء الله وعلماء الله في هذه القرية وحولها خصوصا حضرة حبيبنا جعفر بن محمد الكاف وجميع أولياء الله وعلماء الله في كل زمان ومكان أن الله على درجاتهم في الجنة يكثر مثوباتهم ويضاعف حسناتهم ويحفظنا بجاههم وينفعنا بهم ويعيد علينا ببركاتهم وأسرارهم وأنوارهم وعلومهم ونفحاتهم في الدين والدنيا والآخرة ثم لأرواحنا وجسادنا وآبائنا وأمهاتنا وجدادنا وجدادنا وإخواننا وأخواتنا وأصدقائنا وأستاذنا وأقربائنا ومشايخنا ومشايخنا وخاصة لجميع جماعة مسجد أكون قدس المعتكفين خاصة في هذا المجلس غفر الله لهم ذنوبهم وستر عيوبهم ونور قبورهم وجعل الجنة مثواهم ويقضي حوائجنا حوائجهم حوائج الدنيا والآخرة ويسلمنا وإياكم من كل سوء ومكروه من كل بلاء وفتنة ومصيبة صغيرة وكبيرة باطنة وظاهرة في الدين والدنيا والآخرة وعنامنا وأسلافنا وجدادنا وآباؤنا الصالحون في مثل هذه المناسبة وإلى حضرة النبي سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. فضيلة المحترمين العلماء النجباء ومشايخنا الفضلاء حاضرين حاضرات معتكفين معتكفات di Masjid Masjid Agung Kudus rahimakumullah wa radhiya ankum wa barakalakum. Marilah kita sebelum meneruskan kajian muqaddimah tafsir pada malam hari ini kita bersama-sama untuk niat i'tikaf terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitul i'tikafa fi hadzal masjidi sunnatan lillahi ta'ala. Pada pembahasan sebelumnya kita masih berkaitan dengan muqaddimatut tafsir. Yang kita bahas adalah tentang keaslian bahasa Arab yang ada di dalam Al-Quran. Jadi jumhurul ulama, orang-orang yang cerdas, orang-orang yang pinter mengatakan bahwasanya bahasa Arab di dalam Al-Quran itu adalah bahasa Arab yang asli, pakai shot, yang asli, tidak ada yang serapan. Kalau kita kan bahasa serapan banyak, contoh tempat duduk dinamakan apa? Kursi, dan kursi itu ternyata dari bahasa Arab, itu namanya bahasa serapan. Lah di dalam Al-Quran bahasa Arabnya tidak ada bahasa serapan, semuanya adalah bahasa Arab yang asli. Akan tetapi ada beberapa orang yang mengatakan enggak, di dalam Al-Quran itu ada bahasa yang tidak asli, artinya bahasa dari bahasa bangsa yang lain. Kenapa begitu? Alasan mereka mengatakan karena ada orang Arab yang tidak mengetahui beberapa arti kosakata yang ada di dalam Al-Quran. Contoh, ada yang nggak tahu artinya sundus, ada yang nggak tahu artinya istabrak. Nah, dengan dalih ini mereka mengatakan, loh itu loh orang Arab saja nggak tahu artinya sundus,
nggak tahu artinya apa? Istabrok, berarti bahasa Arabnya itu berarti bahasa dari bahasa yang lain. Dijawab sama ulama termasuk Imam Syafi'i, mengatakan bukan bahasa Arab yang asli, orangnya aja kurang alim, orangnya aja kurang ngaji. Nah gitu. Jadi semua yang ada di dalam Al-Quran fix adalah bahasa Arab. Lalu kita perlu membahas mengapa Al-Quran Allah turunkan dengan menggunakan bahasa Arab. Ini pertanyaan yang menuntut kita mengasah otak. Kalau secara umum kita lihat alasan kenapa Al-Quran diturunkan dengan bahasa Arab, jelas nabinya dari bangsa Arab, kaum yang di sekitar Kanjeng Nabi juga bangsa Arab. Maka di saat itu sangat relevan sekali kalau Al-Quran diturunkan dengan bahasa Arab, karena nabinya Arab dan nabinya hidup di tengah-tengah bangsa Arab. Namun yang menjadi pertanyaan kita ini loh, ya kan, sebagai orang ajam, gimana sih caranya mendapatkan berkahnya Al-Quran yang berbahasa Arab itu kan gitu. Bagaimana logika kita berpikir bisa menerima, kok nggak turun di Jawa aja sih pakai bahasa Jawa, kok nggak pakai bahasa Indonesia. Nah, ini kita kulik-kulik. Kemarin terpaksa saya melipir ke beberapa jurnal, mengatakan diantara yang saya tangkap, kenapa Allah turunkan Al-Quran dengan bahasa Arab. Dawuhnya Allah gini, inna ja'alnahu qur'anan arabiyyan ghairi dhi iwaj, sesungguhnya kami turunkan Al-Quran dengan bahasa Arab yang tidak ada bengkoknya sama sekali, yang tidak ada khilafnya sama sekali. Jadi Allah Subhanahu wa ta'ala itu memiliki kalam-kalam, memiliki apa ya, ucapan, katakanlah seperti itu. Ada kalimat-kalimat Allah yang mana hanya bisa ditampung, hanya bisa diekspresikan oleh bahasa Arab. Seandainya kalam-kalam Allah tersebut diejawantahkan dengan bahasa selain non Arab, gak berhasil, gak berhasil, pasti maknanya melencang-melencong. Maka bahasa Arab inilah yang dimaksudkan bahwasanya ghairi dhi iwaj itu adalah bahasa Arab yang tidak ada makna yang kemana-kemana. Paham ya sampean ya? Jadi hanya bahasa Arab lah yang bisa menampung kalimat-kalimat ilahi, sementara bahasa yang lain tidak bisa menampung. Berarti bahasa Arab memang punya kedudukan sendiri di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Ibaratnya ginilah, ibaratnya kenapa bahasa Arab itu bisa mulia, kayak seperti gini, kenapa Nabi itu harus Nabi Muhammad, iya enggak? Apakah Kanjeng Nabi itu minta, ya Allah jadikan saya sebagai Nabi? Kan enggak pernah kan? Tapi kan itu betul-betul pure, betul-betul murni pemberian dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Begitu juga bahasa Arab. Bahasa Arab itu memang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala sebagai penampung daripada kalam-kalamnya Allah. Sampai sini clear. Lalu yang kedua, bahasa Arab itu kaya sekali dengan mufradat yang sinonim, anonim banyak sekali. Akhirnya kata si penulis jurnal gini, likulli kalimatin arabiyyah muradifat tu'til mutakallim hurriyatan akbar fil ikhtiyar. Di dalam bahasa Arab itu terdapat kata-kata yang sangat banyak sekali yang memberikan kepada orang yang mengucapkannya dengan bahasa Arab punya peluang mengekspresikannya dengan caranya sendiri-sendiri. Jadi bahasa Arab itu sangat kaya sekali dengan makna. Contoh yang sampean santri-santri ngaji, ainun secara harfiah artinya apa? Mata, tapi bisa diartikan dengan mata air, bisa diartikan dengan matahari. Begitu kaya sekali bahasa Arab dengan makna-makna yang luas. Maka satu-satunya bahasa yang mampu menampung kalimat-kalimatnya Allah itu juga cuman bahasa Arab. Lalu kemudian
alasan yang selanjutnya kenapa bahasa Arab diturunkan, kenapa Al-Quran diturunkan dengan bahasa Arab? Karena al-qudratu ala ta'bir bi aqalli adadin minal kalimat. Bahasa Arab itu mampu mengungkapkan sesuatu, ya, mengungkapkan sesuatu tapi dengan bahasa yang sangat simpel dan ringkas sekali. Beda dengan bahasa lain, apalagi bahasa Inggris, ya, apalagi bahasa Inggris. Bahasa Jawa kunduran bis, golekno bahasa Inggris ya. Kunduran bis itu gimana? Kemunduran apa dibelakangi, ya, bingung kan? Itu lagi bahasa Jawa. Nah, bahasa Arab lebih kompleks lagi. Bahasa Arab lebih kompleks lagi. Dia bisa menerjemah apa yang kita inginkan dengan bahasa yang simple. Nah, inilah kehebatannya bahasa Arab, diantaranya ya, yang bisa menjadikan alasan bahwasanya Allah Subhanahu wa Ta'ala menurunkan Al-Quran dengan bahasa Arab. Selanjutnya, alasan yang lain, di dalam bahasa Arab ada beberapa istilah atau kata-kata yang tidak mungkin bisa diterjemahkan dengan bahasa yang lain. Contoh, lafadz jalalah Allah, carikan terjemahannya dari bahasa manapun yang bisa mengekspresikan lafadz jalalah Allah. Tidak ada. Paling-paling mentok kalau bahasa Indonesia Tuhan, ya. Kalau bahasa Jawanya pangeran, iya. Bahasa Inggrisnya God, ya, ya enggak? Hanya seperti itu. Tapi apakah cukup mewakili untuk menunjukkan bahwasanya yang dimaksud itu adalah Allah? Enggak. Pangeran, kamu juga bisa menjadi pangeran, pangeran sebuah tanah, pangeran sebuah apa? Permainan. Tapi apakah bisa mewakili Allah? Enggak. Tapi kalau Anda mengatakan Allah, wes, tidak ada yang lain kecuali yang kita sembah itu. Allah, tidak ada yang lain kecuali yang kita sembah itu. Yaitu, itu hebatnya bahasa Arab. Lalu kemudian alasan yang menjadikan Al-Quran diturunkan dengan bahasa Arab mungkin adalah salah satunya bahasa Arab memiliki sejarah yang sangat panjang di dalam semua sisi kehidupan manusia. Kata penulis jurnalnya mengatakan gini, tarikhuha hasabal abhathil ilmiyah ya'udu ila 8,000 sanah qablal milad. Sejarahnya bahasa Arab menurut catatan-catatan atau menurut apa? Abhath itu riset ya. Menurut riset yang ilmiah, bahasa Arab itu sudah ada sejak 8.000 tahun sebelum miladiah. Kamu masih berupa apa itu 8.000 sebelum milad? Nah, sebelum Masehi, 8.000 tahun sebelum Masehi sudah ada bahasa Arab. Dan ini sangat cocok sekali dengan kejadian di mana Allah Subhanahu wa Ta'ala meniupkan ruhnya di dalam gumpalan tanah yang namanya Adam. Apa yang dikatakan Adam ketika wahing, ketika bersin? Alhamdulillah. Bahasa apa itu alhamdulillah? Bahasa Arab. Maka sejak Nabi Adam pun sudah pakai bahasa Arab. Ini menurut jurnalnya. Jadi sudah kuat sekali bahwasanya Al-Quran diturunkan secara bahasa Arab dengan alasan-alasan logika seperti ini bisa diterima. Bahasanya tidak neko-neko, multi makna ya, multi makna, kemudian apalagi diekspresikan dengan cara yang sangat ringkas, kemudian apalagi secara sejarah dia memiliki sejarah yang panjang. Dan yang terakhir tadi kita sampaikan ada beberapa kosakata yang tidak bisa diekspresikan kecuali dengan bahasa Arab. Iya betul. Maka inilah alasan-alasan logika ya, sekali lagi alasan-alasan secara akal bahasa Arab itu menjadi bahasa pengantarnya Al-Quranul Karim. Lalu kemudian kita membahas bahasa Arab yang di dalam Al-Quran apakah sama dengan bahasa Arab yang biasa? Ana uhibbuki misalnya, saya cinta kamu, sama apa enggak? Kata ulama diantaranya Syekh Wahbah Az-Zuhaili mengatakan
bahasa Arabnya Al-Quran itu tidak sama dengan bahasa Arabnya manusia biasa. Itu bisa dilihat. Kenapa? Karena alasan pertama, ketika kita benar-benar mempelajari Al-Quran, mendalami Al-Quran secara bahasa, maka secara tidak sengaja lesan kita, perasaan kita itu terbawa dengan kefasihan bahasa Arab. Apalagi santri-santri, wah belajar nahwu, belajar tentang kana wa akhwatuha misalnya, belajar kana wa akhwatuha, wa kana Allahu aliman hakima misalnya dicari, wa kana termasuk nawasih ya. Terus kemudian Allahu menjadi lafaz jalalah menjadi apa? Isimnya kana aliman ya, itu kan karena belajar. Maka ketika Anda mau mempelajari Al-Quran dari segi bahasa, lama-lama lesan Anda, perasaan Anda itu lama-lama menjadi fasih. Ibarat gampangnya gini, ada orang Jawa Tengah, ini ngampunan, ini masalah yang kasar ya, ada orang Jawa Barat lah, jauh sekalian ya, orang Jawa Barat Sunda tidak tahu artinya yang namanya jancuk, ngapunten ngomongnya ya, tidak tahu artinya yang namanya jancuk misalnya. Tapi ketika dia kumpul sama orang-orang yang Surabayanan, bisa enggak fasih enggak? Lebih fasih daripada orang Surabayanya mungkin. Itu sama, apalagi bahasa Arab. Ketika kita belajar bahasa Arab dari Al-Quran, itu nanti lama-lama lahjah kita, gaya bicara kita itu akan terpengaruh dengan Al-Quran. Semakin kita mendalami Al-Quran, semakin fasih kita berbahasa Arab. Kosakata yang kita pilih pasti lebih fasih daripada orang-orang yang hanya membaca jurnal, hanya membaca latihan-latihan soal bahasa Arab. Ya, betul. Gak usah jauh-jauh, kita bandingkan pondok pesantren modern dengan pondok pesantren salaf. Modern biasanya pokoknya itu bahasa Arab diucapkan, mau rafa, nasab, jer, jazm, ngawur, pokoknya bahasa Arab. Tapi kalau cah pondokan yang asli salaf ya, yang salaf betul-betul tahu kaidah nahwu sorofnya, dia hati-hati. Oh, jangan ngomong dulu. Gimana nih i'rabnya? Udah bener belum? Ya. Gimana nih harokatnya? Udah bener apa belum? Itu baru pondok pesantren salaf dengan pondok pesantren modern. Maka ketika kita yang betul-betul mau mendalami Al-Quran, ya insya Allah lama-lama lesan kita juga akan terbawa untuk menjadi orang yang fasih. Orang Indonesia ini paling keren kalau masalah nahwu shorof. Saya lihat statusnya Gus Jul kemarin, luar biasa. Riwayat saya dari storynya Gus Jul dari abahnya yaitu Yahamdi. Beliau mengatakan gimana, Syekh Jabron ya. Syekh Jabron mengatakan pada Yahamdi, kamu orang Indonesia harus ngerti apa? Nahwu shorof. Kalau ndak tahu nanti kamu nggak punya murid, kasarannya gitu ya. Itu terjadi di zamannya wallah alam. Saya riwayatnya dari video juga Gus Bahak. Gus Bahak tuh ngendikan gini kalau nggak salah, Bah Imam Nawawi Al-Banteni, iya Imam Nawawi Al-Banten, orang mana? Orang Banten. Beliau itu suatu saat kan punya tafsir Marah Labid itu. Beliau punya tafsir. Orang-orang Mesir gue gak percaya, wong Jawa kok iso gawe tafsir. Iya kan bukan bahasanya. Orang Jawa kok bisa bikin tafsir. Akhirnya suatu saat ini ceritanya nanti sampean cari ceritanya di YouTube banyak. Beliau kemudian bertemu sama orang-orang Arab. Di saat itu beliau menyamar menjadi orang yang membawa kendaraan unta atau kuda. Yang naik di kudanya adalah pembantunya, bukan beliaunya. Nah, jadi beliau menyamar, coba kamu yang jalan ya. Itu dihormati betul sama orang-orang Arab. Jadi ketika si pembantunya ini disuruh ngomong di depan halayak para ulama yang banyak, itu pembantunya sudah dipeseni gini, tolong kalau kamu disuruh bicara ngomong saja, itu aja pembantu saya yang berbicara, yaitu Imam Nawawi. Wah, ketika beliau berbicara dengan kalam yang fasih, kalam yang hebat, orang-orang pada heran, wah pembantunya aja seperti ini, apalagi kiainya. Padahal itu Imam Nawawinya. Dan seketika itu juga orang-orang Arab
tidak meragukan sama sekali tentang bahasa Arabnya orang Indonesia. Maka kita memang sangat wajib sekali, khususnya santri-santri, untuk belajar bahasa Arab sesuai dengan kaidah-kaidahnya. Apalagi jenengan baca wiridan Yasin, mulek, tabarok dan lain-lain, itu lama-lama lisan Anda menjadi lisan yang fasih. Jadi bahasa Arab di dalam Al-Quran tidak sama dengan bahasa Arab yang selain Al-Quran. Lalu yang kedua, secara fakta Al-Quran selama 14 abad ini, ya 1400-an tahun ini, memiliki peranan besar untuk menjernihkan bahasa Arab dari bahasa-bahasa yang slang atau bahasa-bahasa yang tidak benar. Peranannya luar biasa sekali. Ketika Anda bingung ada sebuah kata-kata, ini apakah bahasa Arab apa enggak? Kembali ke Al-Quran. Nanti kalian akan temukan asal usulnya. Makanya kita perlu di dalam bahasa Arab itu ada yang namanya ilmu sorof, fa'ala yaf'ulu fa'lan, terus af'ala yuf'ilu if'alan dan lain-lain. Dengan perubahan-perubahan itu dari fa'ail lam bisa berubah bermacam-macam, istaf'ala yastaf'ilu istif'alan. Tapi kalau kita tahu bahasa Arab betul, nggak akan bingung. Oh, ini bahasa Arab, ini jelas sudah klik clear bahwasanya ini bahasa Arab. Tapi kalau Anda nggak bahasa Arab, nggak tahu bahasa Arab sama sekali, nggak tahu nahwu shorof, nggak tahu tasrifan, ya buta. Ini apa ini? Kok ada tambahan sintaknya? Apa ini artinya? Kan bingung. Makanya bahasa Arab yang ada di dalam Al-Quran ini membantu umat manusia untuk jernih di dalam mengetahui bahasa Arab yang asli. Intinya seperti itu. Al-Quran dengan bahasa Arab di dalam Al-Quran itu tidak sama dengan bahasa Arab yang lain. Karena pertama, secara fakta apa tadi? Al-Quran itu membantu lisan kita menjadi fasih. Yang kedua, selama 14 tahun Al-Quran bahasa Arabnya menjaga keaslian daripada bahasa Arab. Lalu kemudian setelah itu kita perlu membahas tentang terjemahan Al-Quran. Iya, kalau tadi dikatakan bahwasanya Allah Subhanahu wa Ta'ala memilih bahasa Arab sebagai bahasa yang mampu menampung kalamullah, kata-katanya Allah, maka tentunya bahasa Indonesia delete, bahasa Jawa delete, bahasa Mandarin delete, Inggris delete, nggak kanggo kabeh, nggak berguna semuanya. Lalu bagaimana kita memahami Al-Quran? Terpaksa kita membuka yang namanya terjemah Al-Quran. Seandainya kita membuat terjemah Al-Quran, itu hukumnya apakah sama dengan Al-Quran? Ulama mengatakan kita tidak boleh menterjemah Al-Quran yang niatnya mengalahkan atau membandingi Al-Quran yang asli. Karena itu tadi, bahasa Arab itu tidak mungkin semuanya bisa diterjemahkan ke bahasa selain Arab, ya, paham ya? Seperti lafadz Allah, kata jalalah Allah, kalau kita mengatakan dengan bahasa Arab Allah, jelas Allah itu yang kita sembah. Tapi apakah kata Allah bisa ditranslate, diterjemahkan ke bahasa yang lain? Tidak bisa. Lalu kemudian kalau kita menerjemahkan Al-Quran untuk sekedar menjadi tambahan kita memahami isi daripada Al-Quran, boleh apa enggak? Syekh Wahbah Zuhaili mengatakan ya juzu syar'an tarjamatu ma'anil Quran au tafsirihi ala annahu laisa huwal Quran. Kita boleh menerjemahkan makna-makna kalimat yang ada di dalam Al-Quran, tapi jangan sampai dipercayai terjemahan tersebut itu Al-Quran. Ngapunten, terjemahan Kemenak itu jangan sampai dipercayai terjemahnya adalah Al-Quran. Itu hanya penjelas saja daripada Al-Quran yang kita baca. Maka dari itu ada konsekuensi tersendiri terhadap terjemahan Al-Quran. Konsekuensinya apa? Pertama, jelas terjemah Al-Quran bukanlah Al-Quran. Paham ya? Terjemah Al-Quran bukanlah Al-Quran. Kedua, haram hukumnya kita mengambil
atau mengeluarkan hukum-hukum syariat berdasarkan terjemah Al-Quran. Anda mau pengen tahu ini halal haram, tidak boleh mengutip terjemah Al-Quran. Sebagai mujtahid, ya mujtahid seperti Imam Syafi'i, Imam Ghazali, Imam Nawawi, itu beliau menistimbat atau memproduksi hukum-hukum syariat halal, haram, wajib, sunnah, mubah. Itu mereka tidak bakal mungkin kembali kepada terjemahan Al-Quran, pasti kembali kepada Al-Quran, karena ada bahasa-bahasa yang tidak bisa diterjemahkan oleh selain bahasa Arab. Ketiga, hukum yang ketiga, terjemah Al-Quran tidak sah dibuat sholat. Ya, misalnya Anda pengen, wah biar jamaah ini merasa terharu ya, merasa semakin merasuk maknanya untuk mentadaburi Al-Quran, sampean mengimami sholat dengan bahasa Indonesia, Bismillahirrahmanirrahim, dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih dan Penyayang, gak sah sholatnya, langsung batal. Yang keempat, terjemah Al-Quran la yuta'abbad bitilawatiha, membaca terjemah Quran itu tidak berpotensi pahala. Misalnya sampean, daripada saya baca bahasa Arab gak mudeng, mending saya baca terjemahnya mudeng, itu gak ada dapat pahala sama sekali. Quran mudeng rak mudeng pahala. Sampai sini clear sudah. Dan ini poin terakhir daripada muqaddimah tafsir, sebelum nanti saya masuk ke pembahasan a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Kita di sini sering baca Al-Quran, khususnya tahlilan Yasin. Kemudian kalau kita buka halaman awal setelah Fatihah apa? Alif, Lam, Mim, Nun. Itu di dalam ilmu tafsir diistilahkan dengan al-huruf al-muqatta'ah, huruf-huruf yang pedot-pedot, dipedot-pedot. Sekarang kalau kita kembali untuk menelisik, apa sih maknanya Allah Subhanahu wa ta'ala memberi kita huruf-huruf seperti ini? Qaf, Alif, Lam, Mim, Kaf, Ha, Ya, Ain, Shad. Anda cari di kamus-kamus, tidak ada maknanya. Allahu ta'ala a'lamu bimuradihi, Allah ta'ala yang lebih tahu artinya. Ini ada beberapa ulama mengatakan gini. Pertama, kata siapa itu nggak ada artinya? Ada. Kata mereka, hiya sirrullahi fil Quran. Itu adalah rahasianya Allah Subhanahu wa ta'ala di dalam Al-Quran. Dan yang tahu artinya, wa huwa mimmasta'tharallahu bi ilmihi, dan itu adalah Allah sendiri yang tahu artinya. Sedangkan kita sebagai hamba, kewajiban kita nu'minu bihi, hanya diwajibkan untuk mengimani huruf-huruf tersebut, bahwasanya huruf tersebut adalah lafaz dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi jangan protes, di Al-Quran kok ada nun tok, ada alif lam mim tok, hamim tok, tidak boleh protes. Itu kalam ilahi bro, nggak boleh dilawan. Kalau Anda melecehkan, kafir jadinya, Allah menjadi murka. Itu yang pertama. Yang kedua, ini ada ulama yang mengatakan gini, kenapa Allah memberikan kita di dalam Al-Quran itu huruf-huruf muqatta'ah tadi? Katanya takunul hijaiyah taqri'an au taubikhan lil Arab. Huruf-huruf ini ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala di dalam Al-Quran untuk mengalahkan bangsa Arab dengan dialektika mereka, dengan kesombongan mereka bahwasanya mereka memiliki bahasa Arab yang penuh puisi, puitis, yang indah. Bahasa-bahasa yang puitis itu kalah semuanya dengan satu huruf tok, nun. Nun bisa mengalahkan semua jenis syair-syair Arab yang mereka banggakan. Iya gak? Mereka
bikin bait sampai 1000 bait, 2000 bait, itu semuanya kalah, gak ada artinya dengan hanya huruf nun, dengan hanya huruf alif lam mim. Jadi nun dengan syair-syair yang mereka buat, yang mereka katakan bahwasanya ini adalah syair terbaik tahun ini, ya, the best of the best, kuat. Maka itu semuanya kalah dengan nun alif lam mim ha hamim, 2 huruf tok, 1 huruf tok mengalahkan ribuan kata-kata. Inilah perbedaannya Tuhan dengan makhluk. Maksudnya Allah seperti itu. Makanya kata beliau, takunu taubihan atau takri'an lil Arab, untuk mengalahkan, memojokkan bangsa Arab. Qaf saja itu loh kalam ilahi. Kamu dengan ribuan kata-kata, ribuan bait yang kamu buat, tidak ada apa-apanya daripada qaf yang aku tetapkan di dalam Al-Quran. Jadi paham ya. Jadi kemudian yang ketiga, ini saya nukil daripada kata-kata yang ada di dalam kitab Al-Iqlil karya Mbah Misbah Mustafa. Ini bahasa Jawanya gini, artinya alif lam mim ora ono kang ngerti artine kejaba Allah Ta'ala lan para pembesar-pembesare Allah. Huruf-huruf muqatta'ah kata beliau tidak ada yang mengetahui artinya kecuali Allah dan wali-walinya Allah. Kemudian beliau mengatakan gini, empere kode-kode surat pemerintah koyo 15 garis miring A garis miring 2 garis miring C iku ora ono kang ngerti artine nomor surat kejaba kepala jabatan lan ora kena disiar-siarake artine. Kata beliau, huruf muqatta'ah, nun, qaf dan lain-lain di dalam Al-Quran itu bagaikan surat, kode surat instansi. Yang paham kode surat siapa? Yang ngirim surat ya kepala jabatan instansi tersebut. Boleh nggak disiar-siarkan? Boleh nggak diumumkan artinya? Nggak boleh. Nah kata beliau lanjutnya, kerono iku rahasia negara. Kerono iku rahasia negara. Kalau surat-surat dinas saja rahasia kodenya, begitu juga qaf, nun, alif lam mim itu ya rahasianya Allah, tidak boleh disiar-siarkan. Maka kata beliau, semono uga alif lam mim, nun, alif lam ra lan liya-liyane para pembesar-pembesare Allah kaya Kanjeng Nabi lan para wali akeh kang perso artine nanging ora kena nyiarake. Kata beliau, alif lam mim, nun, alif lam ra dan yang semisalnya di dalam Al-Qur'an itu yang tahu ya Allah dan para wali-walinya Allah. Di antara pembesar-pembesarnya Allah itu siapa? Kanjeng Nabi dan para wali. Tapi mereka tidak boleh menyiar-nyiarkan artinya, tidak boleh menjelaskan artinya. Soalnya tidak semua manusia kuat menerima penjelasan daripada para aulia. Bisa jadi menjadi orang-orang yang setting, stres setelah mengetahui apa itu hikmah daripada huruf nun, alif lam mim, alif lam ra. Kalau umat ini tahu malah menjadi bahaya. Saya teringat ketika saya berusaha mensyarah Simtud Durar di hadis ya Jabir innallaha khalaqa qablal asya nura nabiyyika Muhammadin sallallahu alaihi wasallam min nuri. Hadis ini kalau di dalam Simtud Durar, ya di dalam Simtud Durar dikatakan yang meriwayatkan adalah Al-Imam Abdur Razzaq. Al-Imam Abdur Razzaq itu memiliki kitab yang namanya Al-Musannaf. Tapi Al-Musannaf cetakan sekarang kita cari hadis itu tidak ada, hilang. Lalu kemana? Ada yang mengatakan hilang bagian dari kitab Al-Musannaf. Ada yang mengatakan itu hadis adalah hadis rahasia, tidak boleh disiar-siarkan kepada orang awam, karena kalau disiar-siarkan kepada orang awam banyak yang salah paham. Di dalam hadis tersebut kan mengatakan sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan hal yang pertama kali di alam semesta ini adalah cahaya nur Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini kan berbeda dengan nas-nas yang lain.
dengan riwayat-riwayat yang lain. Kalau orang awam tahu ini menjadi bahaya. Abu Hurairah juga mengatakan gitu. Aku menyampaikan ilmu dari Rasulullah itu belum semuanya, paling sepertiga. Nah 2/3 kemana? Tak simpen sendiri. Karena kalau saya luapkan kepada orang awam menjadi berbahaya. Mereka akan terjadi fitnah, menjadi tukaran, menjadi apa? Membunuh. Berarti setrumnya terlalu besar. Ibaratnya gini deh, ibaratnya anak kecil TK boleh nggak baca buku profesor? Enggak boleh, malah diurek-urek aja jadi dolanan kan. Iya, ibaratnya seperti itu. Kita ini belum levelnya mereka. Kalau kita nggak paham apa yang di dalam Al-Quran, nun kita tidak bisa kita artikan, ya nggak usah menyalahkan Allah. Salah kamu, itu kamu karena kamu bukan kelasnya. Kalau kamu kelasnya para wali, insya Allah bisa. Itu pun nggak semua wali tahu, gitu loh. Wali murid aja nggak tahu kok. Iya. Jadi nggak usah ribut. Nah ini adalah beberapa pengetahuan tentang pendapat ulama huruf-huruf muqatta'ah. Jadi kita yang awam yang tidak tahu apa-apa, kenapa ada nun? Ya biar aja, Allah pengen seperti itu ya. Allah pengen seperti itu. Tapi kalaupun misalnya dilogikakan bisa kayak tadi. Oh, nun saja, satu huruf saja bisa mengalahkan begitu banyak jutaan syair-syair bangsa Arab yang mereka banggakan. Apalagi cuman hanya Dilan saja, nggak ada apa-apanya. Yang viral siapa? Fajar Sad Boy. Alah, nggak ada apa-apanya itu. Sesedih-sedihnya dia kalah dengan nunnya Allah Subhanahu wa taala, qafnya Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lamu bissawab. Lalu kita masuk ke ta'awudz. Jadi kita maknani secara bahasa Jawa. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. A'udzu nyuwun perlindungan kula. Billahi kelawan Gusti Allah. Minasyaitoni saking setan. Ar-rajimi kang den laknat. Kita membahas tentang al-isti'adzah. Lafaz a'udzu yang benar itu gimana? Apakah a'udzu billahi minasyaitonir rajim atau a'udzu billahis samiil alimi minasyaitonir rajim? Ini kita bahas secara fikihnya. Menurut jumhurul ulama, ya, yang paling pas itu betul-betul a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Dasarnya apa? Fa idza qara'tal Qur'an fasta'idz billahi minasyaitonir rajim. Jadi yang jumhur yang sudah kita laksanakan berhari-hari bertahun-tahun ya a'udzu billahi minasyaitonir rajim itu sudah benar. Dan itu dikuati lagi dengan sebuah riwayat. Di dalam kitab tafsir Al-Khazin, sahabat Ibnu Mas'ud suatu saat itu pernah baca Quran. Sebelum baca Quran baca a'udzu billahi samiil alimi minasyaitonir rajim. Ya, ada as-samiil alim. Lalu Rasulullah bereaksi, kata beliau, ya bna ummi abd a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wahai anaknya Ummu Abd, baca a'udzu billahi minasyaitonir rajim, jangan ditambah-tambahi. Kenapa? Hakadza aqra'ani Jibril anil lauhi anil qalam. Demikianlah Jibril alaihissalam mengajariku baca isti'adzah, dia dari Lauhul Mahfuz, dia dari qalam. Jadi yang ada di Lauhul Mahfuz tulisannya a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Sebentar, itu pendapat yang pertama, pendapat jumhur. Lalu pendapat yang kedua, pendapatnya Al-Imam Ahmad bin Hambal. Kata beliau berbeda malah. Al-aula ayyaqul a'udzu billahi samiil alimi minasyaitonir rajim. Yang paling utama adalah membaca a'udzu billahi samiil alimi minasyaitonir rajim. Ketika Anda baca Quran, monggo mau ikut madhabnya Imam Ahmad juga boleh. Pengen rada nyeleneh sithik ya.
atau yang mengikuti yang biasa saja. Maka santri-santri ketika mau qira ya harus tahu madhabnya ini. Gak usah ini madhabnya apa, kalau ditanya gak bisa jawab kan lucu kan. Kamu kok berani baca a'udzubillahi samiil alim minasyaitonir rajim? Saya ikut madhab Imam Ahmad dalam hal ini. Nah gitu loh, keren ya. Jadi a'udzubillahi samiil alim minasyaitonir rajim itu madhabnya Imam Ahmad bin Hambal. Mengapa beliau mengatakan seperti itu? Untuk menggandengkan semua nas-nas yang ada. Ada yang mengatakan a'udzubillahi minasyaitonir rajim, ada yang mengatakan a'udzubillahi samiil alimi minasyaitonir rajim. Jadi monggo milih madhabnya Imam Syafi'i, Maliki, Hanafi atau madhabnya Imam Ahmad bin Hambal. Gitu Gus Jul ya. Ikut madhab Ahmad bin Hambal atau jumhur monggo, ada dalilnya gitu. Lalu kemudian hukumnya membaca a'udzubillah apa? Dikatakan al-isti'adzatu mandubatun fi ra'yi jumhuril ulama. Jumhurul ulama mengatakan membaca a'udzubillahi minasyaitonir rajim di luar sholat hukumnya sunnah ya. Sekali lagi, keadaan di luar sholat seperti sekarang misalnya sampean mau ngaji Quran a'udzubillahi minasyaitonir rajim itu sunnah, ninggal ya tidak masalah, tapi kan eman pahala kok ya, pahala. Lalu kemudian kalau di dalam sholat bagaimana? Nah ini ada beberapa pendapat, saya sampaikan pelan-pelan. Yang pertama, menurut madhab Malikiyah, Imam Maliki, membaca a'udzu di dalam sholat hukumnya makruh kecuali di sholat di dalam bulan Ramadan. Lucu ya, tapi ada madhabnya seperti itu ya. Sekali lagi, membaca a'udzu di dalam sholat menurut madhab Maliki makruh kecuali di Ramadan. Nek Ramadan mereka mengatakan nggak tahu sunnah apa mubah wallah alam, tapi di dalam di dalam sholat selain bulan Ramadan hukumnya makruh. Yang kedua, menurut madhab Hanafi boleh baca a'udzu di dalam sholat hanya di rakaat yang pertama. Misalnya sholat maghrib, sholat isya 4 rakaat, maka a'udzu yang sunnah hanya di rakaat pertama. 2, 3, 4 tidak sunnah. Madhab Hanafi. Madhab Syafi'i dan Hambali di semua rakaat sunnah ya, sebelum baca Fatihah itu loh sunnah baca a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Nah kita ini madhab Syafi'i ya ikut madhab Syafi'i aja, gak usah aneh-aneh ya, gak usah aneh-aneh ikut madhab Maliki, wong imammu saja Syafi'i kok ya. Saya aja ngimami dengan madhab Syafi'i ya pakai a'udzu, tapi gak saya banterkan, gak saya keraskan suaranya. Dan madhab Syafi'i dan Hambali sepakat a'udzu dibaca secara pelan ya, sunnah dan secara pelan. Bon. Lalu ini ada satu madhab lagi yang lucu. Ini tadi baca ta'awudz, a'udzu itu kan sebelum baca Quran atau sebelum maca Fatihah di dalam sholat. Ini ada satu madhab lucu. Di dalam kitab tafsir Hadaiqur Rauhi war Raihan, Al-Imam Nakhai berkata, annahu ba'dal qiraah, baca a'udzu itu kalau sudah selesai baca Al-Qur'an. Baca a'udzu itu setelah selesai baca Al-Quran. Shadaqallahul azim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, baru selesai. Itu ada madhabnya, ada madhabnya Imam An-Nakhai. Kemudian maknanya bagaimana? Wallahu a'lamu bissawab. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna 'ilman yanfa'una. Rabbana anfa'na bima 'allamtana rabbi 'allimna alladhi yanfa'una rabbi faqihna wa faqih lana wa qarabatin lana fi dinina ma'a ahli al-qudri untha wa dhakar rabbi wafiqna wa wafiqhum lima tardadi qawlan wa fi'lan karama warzuqil kulla halal
رجالا دائما وأخلنا أتقياء علماء نحظى بالخير ونكفى كل شر ربنا واصلح لنا كل الشؤون وأقر بالرضا منك العيون واقضي عنا ربنا كل الديون قبل أن تأتينا رسل المنون واغفر استر أنت أكرم من ستر وصلاة الله تغشى المصطفى من إلى الحق دعانا والوفاء بكتاب فيه للناس شفاء وعلى الآل الكرام الشرفاء وعلى الصحب المصابيح الغرار اللهم اهدنا بهداك واجعلنا ممن يسارع في رضاك ولا تولنا وليا سواك ولا تجعلنا ممن خالف أمرك وعصاك وحسبنا الله ونعم الوكيل ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يا ربنا اعترفنا بأننا اقترفنا وأننا أسرفنا على لظى أشرفنا فاتب علينا توبة تغسل لكل حوبة واستر لنا العورات وآمن الروعات واغفر لوالدينا ربي ومولودينا والآل والإخوان وسائر الخلان وكل ذي محبة أو جيرة أو صحبة والمسلمين أجمع آمين ربي اسمع فضلا وجودا منا لا باكتساب منا بالمصطفى الرسول نحظى بكل سول صلى وسلم ربي عليه عد الحب وآله وصحبه عدد طشسه والحمد للإله في البدء والتناهي والحمد للإله في البدء والتناهي. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا يا مولانا إنك أنت التواب الرحيم. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم بفضل سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. ثم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.